pemilih, negara hukum yang demokratis memikul tanggung jawab moral dan hukum untuk menjamin bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali memiliki kedudukan yang setara dalam menentukan arah bangsa. Hari ini, mari kita bedah bersama bagaimana kita dapat mewujudkan demokrasi inklusif dalam pemilu dan pemilihan melalui pemenuhan hak konstitusi disabilitas. Bicara soal hak, konstitusi kita secara tegas telah memberikan jaminan mutlak. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, setidaknya ada 2 pasal utama yang menjadi tameng konstitusional bagi saudara-saudara kita pemilih disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Pertama, pasal 27 ayat 1 yang menjamin persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Kedua, pasal 28D ayat 3 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Kedua pasal inilah yang melarang adanya diskriminasi dalam panggung demokrasi kita. Dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, lahirlah 2 pilar regulasi utama yang mengawal teknis di lapangan. Kita memiliki Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mewajibkan penyelenggara menyediakan aksesibilitas total di setiap tahapan, mulai dari pendaftaran hingga penghitungan suara. Aturan ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang secara spesifik menjamin hak politik mereka untuk memilih, dipilih, dan menduduki jabatan publik tanpa hambatan. Lantas, apa saja politik yang nyata-nyata dijamin oleh hukum kita? Hak politik yang dijamin ada 4 aspek penting. Yang pertama adalah hak memilih, yaitu kebebasan penuh menentukan pilihan di bilik suara secara rahasia dan mandiri. Kedua, hak dipilih, kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri baik sebagai presiden, kepala daerah maupun anggota legislatif. Yang ketiga, hak penyelenggara. Mereka juga berhak berpartisipasi aktif menjadi bagian dari staf KPU, Bawaslu, atau petugas KPPS di lapangan. Terakhir adalah hak informasi, yaitu hak untuk mendapatkan materi sosialisasi pemilu yang ramah disabilitas, seperti penggunaan huruf braille maupun penerjemah bahasa isyarat. Namun kita harus jujur melihat realita di lapangan. Kita masih menghadapi tantangan besar. Pertama, mengenai akurasi data DPT. Dampaknya masih ada pemilih yang tidak terdata sesuai kategori khususnya. Solusinya adalah kita harus memperkuat sinkronisasi data KPU dengan Kemendagri dan Dinas Sosial. Yang kedua, terkait kapasitas KPPS. Tantangannya adalah kurangnya pemahaman petugas KPPS dalam melayani disabilitas. Solusinya kita wajib menggelar bimbingan teknis inklusif yang merata. Yang terakhir ada pula hambatan stigma, di mana keluarga terkadang masih merasa malu membawa anggota keluarga yang disabilitas ke TPS. Ini harus kita intervensi melalui sosialisasi masif kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Untuk memastikan semua solusi tadi berjalan, kita menerapkan alur partisipasi inklusif. Ada beberapa tahapan yang berkesinambungan. Yang pertama dimulai dari pendataan jenis disabilitas yang akurat di DPT, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi materi dalam format yang aksesibel. Yang ketiga, memastikan logistik berupa pengiriman template alat bantu yang tepat waktu. Keempat, memberikan pelayanan prioritas di TPS pada hari H. Yang kelima, ditutup dengan monitoring berupa evaluasi aksesibilitas pasca pemilih untuk perbaikan ke depan. Untuk
Untuk memahami bagaimana konsep demokrasi inklusif ini diwujudkan secara nyata, mari kita lihat alur partisipasi inklusif yang pertama, yaitu pendataan jenis disabilitas yang akurat di DPT. Setelah kita memahami tameng hukum dan hak konstitusional pemilih disabilitas, mari kita geser fokus kita ke kondisi real di lapangan, yaitu bagaimana mengenali ragam disabilitas agar pelayanan kita di TPS bisa tepat sasaran. Langkah awal untuk menghadirkan fasilitas yang tepat sasaran adalah dengan mengenali siapa yang kita layani. Mari kita bedah karakteristik kelompok yang pertama. Disabilitas fisik atau daksa. Mereka mengalami gangguan fungsi gerak tubuh atau keterbatasan mobilitas. Kebutuhan nyata mereka di TPS adalah area yang bebas dari anak tangga, jalur masuk minimal selebar 90 cm, serta meja bilik suara yang berongga di bagian bawah agar pengguna kursi roda bisa mencoblos dengan nyaman. Disabilitas intelektual. Mereka menghadapi hambatan perkembangan kognitif yang membatasi kapasitas berpikir cepat. Akomodasi yang mereka perlukan adalah penjelasan tata cara yang sederhana, panduan visual atau gambar alur yang jelas di TPS, serta pendampingan yang ekstra sabar dari petugas KPPS. Selanjutnya, kita juga harus memahami karakteristik kelompok disabilitas mental dan sensorik. Disabilitas mental. Kelompok ini mengalami gangguan fungsi berpikir, emosi, dan perilaku seperti skizofrenia atau bipolar. Pelayanan terbaik bagi mereka adalah dengan menjaga suasana TPS tenang dan minim pemicu stres, menghadirkan sikap petugas yang tenang dan tidak menghakimi, serta pendampingan yang didasari rasa percaya. Disabilitas sensorik meliputi hambatan fungsi panca indera, yaitu netra dan rungu. Fasilitas wajib yang harus kita siapkan adalah template surat suara berhuruf Braille, isyarat visual atau komunikasi non-verbal yang jelas, serta bantuan verbal langsung untuk navigasi arah di lokasi. Pelayanan fisik di TPS tidak akan maksimal tanpa ada persiapan data yang matang. Oleh karena itu, sekarang mari kita lihat langkah preventif di hulu, yaitu proses validasi data melalui panduan cek DPT online. Pada sesi ini, kita akan membahas topik yang sangat krusial, yaitu panduan akses mandiri dan fasilitas penyelenggaraan yang inklusif bagi pemilih disabilitas melalui cek DPT online. Mari kita bedah bersama, mengapa langkah validasi data ini menjadi kunci utama dalam mengawal hak konstitusional saudara-saudara kita. Urgensi validasi data ini adalah untuk mendeteksi hak pilih sejak awal, untuk membantu penyelenggara mengidentifikasi dan menyediakan akomodasi yang diperlukan. Mungkin muncul pertanyaan, mengapa pengecekan DPT sejak dini sangat krusial bagi penyandang disabilitas? Jawabannya adalah karena data digital menentukan akomodasi fisik di lapangan. Pertama, ini menyangkut jaminan hak konstitusional untuk memastikan nama pemilih bersih dari kesalahan administratif atau status ganda, serta memastikan lokasi TPS yang didapat adalah yang terdekat. Kedua, dan yang paling penting, data ini mendasari akomodasi logistik TPS. Ketika seorang pemilih disabilitas terdaftar dengan kategori disabilitas yang tepat, sistem KPU dapat langsung mengklasifikasikan kebutuhan logistik khusus di TPS tersebut, seperti penyediaan template surat suara berhuruf Braille, sistem antrian prioritas, hingga penyesuaian tinggi meja bilik suara yang ramah kursi roda. Lantas, bagaimana melakukan pengecekan ini secara mandiri? Prosedurnya sangat mudah dan telah dirancang agar ramah gawe melalui 4 langkah ringkas. 1. Akses situs. Buka laman resmi Perambah di cekdiptonline.kpu.go.id melalui ponsel pintar atau komputer. Kedua, input NIK.
Masukkan 16 digit nomor induk kependudukan dengan teliti. 3. OTP. Ketik nomor WhatsApp aktif Anda untuk menerima kode OTP. Langkah ini sangat penting guna menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi pemilih. Keempat, konfirmasi. Terakhir, periksa detail data yang muncul di layar, mulai dari nama lengkap, nomor TPS, hingga kelurahan tempat Anda akan memilih nanti. Lalu, bagaimana jika setelah dicek ternyata tidak ditemukan? Pesan kami adalah, jangan panik. Pemilih atau pendamping dapat langsung mengambil tindakan dengan melaporkan kepada panitia pemungutan suara atau PPS tempat. Silahkan kunjungi kantor desa atau kelurahan setempat dengan membawa dokumen asli berupa KTPL dan kartu keluarga. Saat melapor, pastikan petugas mendata jenis disabilitas atau hambatan yang dimiliki secara akurat. Langkah pendaftaran layanan khusus ini akan sangat membantu KPU dalam menginstruksikan pendirian TPS di area yang ramah kursi roda atau menyediakan alat bantu coblos netra secara tepat sasaran. Pemilih disabilitas, keberhasilan sistem ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya peran aktif keluarga dan pendamping. Ada 4 peran emas yang bisa kita lakukan bersama. Fasilitasi pengecekan mandiri. Bantu kerabat disabilitas kita untuk melakukan cek DPT online jika mereka memiliki keterbatasan dalam mengakses perangkat digital. Survei akses jalur TPS. Luangkan waktu untuk meninjau lokasi fisik TPS sebelum hari pemilihan untuk memastikan tidak ada anak tangga terjal atau parit tanpa jembatan yang akan menyulitkan mobilisasi. Laporkan kebutuhan khusus. Informasikan jenis hambatan yang dihadapi pemilih kepada ketua KPPS tempat paling lambat sebelum hari pemungutan suara. Menjaga asas kerahasiaan. Dan yang paling utama, ingatlah selalu prinsip Luber Jurdil. Tugas pendamping adalah untuk mempermudah mobilisasi fisik dan teknis, bukan ikut campur, mengarahkan, apalagi mempengaruhi pilihan politik pemilih. Teman pemilih, setelah kita memastikan data pemilih disabilitas tervalidasi dengan aman melalui sistem cek DPT online, sistem KPU akan langsung mengetahui kebutuhan logistik di wilayah tersebut. Langkah hilir yang paling menentukan setelah data digital ini rapi adalah bagaimana kita menyiapkan kondisi fisik tempat pemungutan suara. Oleh karena itu, mari kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu mengenai standar dan prinsip konstruksi TPS yang aksesibel. Baik, sebelum masuk ke lebih teknis, mari kita pahami bersama esensi dari pencoblosan itu sendiri. Pada slide berikut ini, mengapa prinsip mandiri dan rahasia ini sangat krusial? Pertama, mandiri. Pilihan kita adalah merupakan kedaulatan murni dari kita sendiri. Tidak boleh ada intervensi, tekanan, paksaan, atau pengaruh dari pihak manapun ketika kita menentukan pilihan di dalam bilik suara. Nah, itu yang mandiri. Yang kedua, rahasia. Sesuai asas Luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia, siapapun pasangan calon atau wakil rakyat yang kita coblos tidak boleh diketahui oleh orang lain. Nah, kerahasiaan ini dijamin sepenuhnya oleh Undang-Undang Pemilu demi kenyamanan kita sebagai pemilih. Selanjutnya, dari pemahaman tentang cek DPT online, mari kita rangkum ke dalam standar konstruksi fisik tempat pemungutan suara. Konstruksi TPS mutlak harus meniadakan hambatan arsitektural demi mewujudkan kemandirian hak pilih.
Aturan dasarnya adalah lokasi harus rata, yaitu lokasi TPS. Yang dimaksud rata adalah tidak bertingkat, tidak berbatu, tidak berumput tebal, dan bebas dari parit yang curam, serta memiliki lebar pintu minimal 90 cm. Pintu maksud TPS maksudnya. Kemudian mayoritas penyandang disabilitas sebenarnya hanya memerlukan akumulasi akses fisik yang mumpuni serta menyediakan tersedianya alat bantu sensorik khusus guna mewujudkan satu tujuan utama, yaitu proses coblos secara mandiri. Lantas, bagaimana implementasi pelayanan ini pada hari pemungutan suara? Mari kita simulasikan alur pelayanan yang terintegrasi dalam 4 tahap secara ringkas. Yang pertama, dalam tahap registrasi atau pendaftaran pemilih. Pemilih datang dan menyerahkan formulir model C pemberitahuan kepada petugas KPPS di pintu masuk disertai dengan KTP. Yang kedua, petugas langsung mengarahkan pemilih ke ruang tunggu yang terdepan agar aman dari hambatan atau desak-desakan antrian pada umumnya. Kemudian tahap ketiga, pemilih menuju bilik suara. Namun, jika membutuhkan bantuan secara teknis, pemilih dapat didampingi oleh petugas KPPS atau keluarga dekat pemilih tersebut dengan mengisi form C pendamping. Yang keempat, yaitu celup tinta dan tentu selesai. Tahap akhir ini, pemilih membubuhkan jari ke dalam tinta secara fleksibel, yaitu jari tangan, dengan dukungan bantuan yang minim dari petugas jika memang perlu. Hal yang tidak kalah penting dari fasilitas fisik adalah etika perilaku petugas sebagai pelayan. Berikut beberapa poin etika pelayanan petugas KPPS yang wajib kita pedomani. Pertama, utamakan penawaran bantuan. Jangan pernah langsung mendorong kursi atau menarik tangan pemilih tanpa persetujuan verbal pemilih disabilitas, dan selalu tanyakan apakah ada yang bisa dibantu. Tahap pertama. Tahap kedua, komunikasi sejajar dengan mata pemilih. Duduklah atau membungkuklah agar tinggi mata sejajar saat berbicara dengan pengguna kursi roda dan atau pemilih disabilitas lainnya sebagai bentuk penghormatan. Yang ketiga, rahasia dijamin secara penuh. Siapapun pendamping, baik petugas maupun dari pihak keluarga, tentu dilarang mengarahkan pemilih atau menceritakan pilihan suara pemilih tersebut kepada pihak luar. Nah, kemudian yang menjadi jalur prioritas adalah tidak mewajibkan pemilih disabilitas mengantri terlalu lama di barisan umum, terutama dalam kondisi cuaca ekstrim contohnya. Jadi, kita sudah melihat bagaimana teknis memberikan hak suara secara sah di bilik suara, namun sebuah pemilu yang demokratis dan inklusif baru dikatakan tuntas jika proses pasca pemilihan juga transparan. Nah, rekan-rekan disabilitas, sebagai pemilih, kita tidak hanya berhak untuk memilih, tapi juga berhak mengawal hasil suara yang telah kita utarakan dalam bilik suara. Mari kita masuk ke materi selanjutnya untuk melihat bagaimana regulasi, saluran resmi, serta hambatan digital yang ada dalam pemenuhan hak akses informasi hasil pemilu ini untuk
pemilih yang disabilitas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, seluruh warga negara memiliki hak yang setara dalam memperoleh informasi publik secara mandiri tanpa diskriminasi. Artinya, asas pemilu yang jujur dan transparan baru benar-benar terwujud apabila hasil perolehan suara tersebut dapat diakses dan dipahami secara langsung oleh saudara-saudara kita yang disabilitas tanpa harus selalu tergantung pada bantuan orang lain. Sama halnya dengan pelayanan di TPS, kebutuhan akses informasi digital dan publikasi bagi tiap-tiap ragam disabilitas juga berbeda-beda. Mari kita bedah kebutuhan spesifik mereka. Pertama, kelompok sensorik dan fisik. Untuk rekan-rekan disabilitas netra atau low vision, mereka membutuhkan format dokumen teks digital yang ramah terhadap aplikasi membaca layar atau screen reader, atau alternatif berbasis audio. Sementara untuk rekan-rekan disabilitas tuli atau rungu, informasi wajib berbasis visual, dilengkapi transkrip teks tertulis dan video hasil pleno yang menyertakan juru bahasa isyarat. Kedua, kelompok kognitif dan mental. Bagi pemilih disabilitas intelektual, mereka memerlukan ringkasan informasi hasil pemilu dengan piktogram atau visual sederhana yang mudah dipahami. Sedangkan untuk disabilitas mental, yang mereka perlukan adalah tata letak situs informasi yang bersih, konsisten, bebas dari distorsi konten, serta yang paling penting, bersih dari disinformasi atau hoax yang meresahkan. Lantas, lewat saluran mana sajakah KPU mempublikasikan hasil resmi pemilu agar bisa dikawal bersama? Ada 3 saluran utama yang disediakan. Portal resmi Sirekap KPU. Ini adalah portal data digital utama berbasis website yang menyajikan hasil pemindahan langsung dari formulir C hasil di setiap TPS. Siaran pleno dan media massa berupa tayangan langsung rekapitulasi manual di stasiun televisi dan media sosial resmi KPU yang dirancang ramah akses visual. Papan pengumuman fisik. Ini adalah jalur konvensional yang tetap wajib dilakukan, yaitu dokumen fisik formulir C hasil salinan yang ditempel secara terbuka di kantor desa atau kelurahan setempat. Sebagai panduan praktis, berikut adalah 4 langkah mudah bagi pemilih disabilitas untuk mengakses hasil pemilu secara mandiri lewat gawai. Akses portal. Pertama, buka situs web resmi di infopemilu.kpu.go.id pada peramban, gawai, atau komputer Anda. Atur fitur. Kedua, aktifkan modul pembaca layar bawaan gawai seperti NVDA pada laptop atau Tollback pada Android, atau memanfaatkan fitur ubah ukuran teks sesuai kenyamanan penglihatan. Pilih wilayah. Ketiga, gunakan navigasi tombol atau petunjuk judul halaman untuk menyaring data daerah atau wilayah TPS yang ingin dipantau. Unduh hasil. Terakhir, pilih unduh dokumen rekapitulasi dalam format HTML atau PDF yang sudah terstruktur teks agar terbaca sempurna oleh sistem. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kita telah membedah alur perjuangan pemenuhan hak politik ini secara menyeluruh. Mari mulai dari hulu hingga hilir. Kita menyadari bahwa mewujudkan demokrasi yang inklusif bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan sebuah ekosistem yang saling mengikat.
Nilai keadilan hukum yang diamanatkan oleh konstitusi harus diawali dengan ketertiban data melalui cek DBT online, diwujudkan secara nyata lewat penyediaan fasilitas TPS yang aksesibel, dan dikawal secara transparan melalui keterbukaan akses informasi hasil pemilu yang ramah bagi semua ragam disabilitas. Jika salah satu mata rantai ini terputus, maka goyah pula pilar demokrasi yang sedang kita bangun bersama. Kualitas dari demokrasi sebuah bangsa tidak pernah diukur dari seberapa megah pesta tersebut digelar, melainkan dari sejauh mana hak pilih warga negara yang paling rentan dapat terlindungi dan tersalurkan secara adil, mandiri, dan setara. Mari kita bersama-sama mengawal pemilu yang inklusif, karena suara mereka adalah legalitas masa depan bangsa kita.